never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't... Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang masih pantengin Box Review Film. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul All Quiet on the Western Front yang dirilis tahun 2022. Menceritakan tentang kelamnya kehidupan di Parit pada Perang Dunia I yang dirasakan oleh Paul saat bertugas di front barat. Kisah ini bukan tentang seorang prajurit gagah berani, namun menggambarkan bagaimana nasib Paul yang saat itu baru berusia 17 tahun harus terseret ke tengah pertempuran brutal. Dikiranya perang itu hal yang mudah, sehingga Paul berani menentang kedua orang tuanya karena tidak diizinkan mendaftar ke dalam militer. Ia memaksa pergi bersama teman-temannya dengan berbekal sedikit kemampuan menggunakan senjata. Dan inilah yang akan terjadi terhadap nasib Paul selanjutnya. Cerita ini diawali dengan sebuah pemandangan kelam di tengah situasi medan perang. Korban tewas berserakan di antara kubu Jerman dan Perancis. Henry, salah satu prajurit muda Jerman, dipaksa keluar parit untuk menyerang balik. Meskipun saat itu situasi pasukan Jerman hampir setengahnya telah dibabat habis, seolah Henry beserta yang lain hanya menjadi bagian dari misi bunuh diri. Kemudian seragam korban tewas dilucuti lalu dikirim ke sebuah pabrik untuk diperbaharui dan akan dikenakan lagi oleh prajurit yang baru direkrut. Pertanda ada calon pemuda lain yang nantinya kemungkinan bernasib sama seperti Henry. Scene beralih ke Jerman Utara musim semi tahun 1917. Ada seorang pemuda bernama Paul menggoes sepedanya menuju sekolah. Lalu ia bertemu dengan ketiga temannya, Albert, Franz, dan Ludwig. Mereka membicarakan soal perekrutan prajurit muda Jerman untuk dikirim ke front barat. Dikarenakan Paul tidak mendapatkan izin dari orang tuanya masuk ke dalam militer, ia nekat menandatangani sendiri surat perekrutan tersebut. Ludwig, salah satu sahabat Paul, merasa khawatir Paul telah berani mengambil keputusan tanpa restu orang tuanya. Paul bersama kawan-kawannya secara sukarela mendaftar sebagai tentara Jerman atas bimbingan gurunya yang menghidupkan semangat bela tanah air dalam diri mereka dan akan langsung dikirim ke front barat untuk menghadapi pasukan Perancis. Kemudian masuklah ke tahap pembagian seragam prajurit. Secara kebetulan Paul mendapatkan seragam yang pernah dikenakan Henry. Hari keberangkatan pun tiba. Tidak ada sedikit pun rasa takut, seolah mereka hendak pergi berlibur ke tempat wisata. Hanya bermodalkan sedikit kemampuan menembak, para pemuda tersebut melangkah tanpa tahu bagaimana menghadapi kondisi di tengah medan perang. Singkat cerita, mereka telah sampai di pos pertama bagian Perancis Utara. Ada seorang dokter mendesak semua turun dari mobil karena akan digunakan untuk mengangkut para korban. Terpaksa seluruh prajurit muda harus berjalan kaki sejauh 25 km untuk menuju ke front barat di mana pertempuran sedang berlangsung. Lalu para anggota diuji mengenali bom yang mengandung gas beracun, serta masing-masing harus secepatnya mengenakan masker yang telah disediakan. Paul terlambat mengenakan masker tersebut, sehingga dihukum tetap mengenakannya sampai masuk ke area parit. Alle mit anpacken, den Graben leer schöpfen. Zu Hause. Helm ab! Lalu ada sosok prajurit senior bernama Kaczynski dengan nama panggilan Cat yang akan mendampingi Paul dan kawan-kawan selama di medan perang. Hujan lebat menyebabkan banjir di sekitar parit, menuntut semua orang harus menyingkirkan air tersebut. Cuaca dingin menyebabkan tangan para prajurit membeku. Cat menyarankan Paul dan kawan-kawan memasukkan tangan mereka ke dalam celana sempak.
Di malam hari, Paul dan Albert mendapatkan giliran patroli. Tanpa perkiraan, Paul malah menembak mayat yang sedang dikerubuni tikus, membuat ia nyaris kena lesatan peluru musuh. Akibat perbuatan Paul, pasukan Prancis terpancing melancarkan serangan beruntun. Setiap beberapa menit, tembakan artileri bergerak maju. Semua orang berlindung ke dalam bunker. Di tengah kondisi mencekam, Ludwig sulit mengontrol rasa takutnya, membuat Paul semakin cemas. Tiba-tiba seorang prajurit bergerak keluar sehingga tubuhnya terkena ledakan bom. Kemudian atap parit roboh menimpa hampir semua orang di dalamnya. Paul tertimbun puing bangunan, namun ia masih dapat selamat. Di sela istirahat, Paul diperintah mengumpulkan kalung identitas korban tewas. Einsammeln. Barulah di sana ia menyadari ternyata sahabatnya Ludwig telah meninggal dalam kondisi mengenaskan. Seketika Paul teringat ketika di mana ia mendaftarkan diri padahal tidak direstui kedua orang tuanya. Di sana pun Ludwig rela ikut perang hanya demi menjaga persahabatannya dengan Paul. Sin beralih ke dalam kantor komando tentara tertinggi. Ada seorang delegasi Jerman bernama Matthias yang pada saat itu telah mendapatkan laporan korban tewas sebanyak 40.000 pasukan dalam beberapa pekan terakhir. Matthias dan Jenderal Frederick langsung pergi memeriksa situasi dan kondisi para prajurit. Sedangkan posisi Paul dan kawan-kawan diamankan ke daerah okupasi Perancis. Selama di sana, ia bersama Kate iseng masuk ke dalam salah satu rumah warga untuk mencuri hewan ternak. Tindakan tersebut nyaris membuat mereka kena tembak. Sedikit beresiko, namun malam itu para prajurit dapat menyantap makanan enak. Baru beberapa hari terbebas dari misi pertempuran, muncullah kabar atas hilangnya 60 anggota muda yang tidak jauh dari kawasan okupasi. Kate diperintah memimpin sebagian pasukan mencari keberadaan mereka. Setelah memasuki hutan, ditemukanlah jejak ledakan bom serta mayat seorang prajurit yang nyangkut di atas pohon. Tidak jauh dari sana, ada sebuah gudang penyimpanan amunisi yang telah terbengkalai tanpa penjagaan. Ketika Paul sendirian melangkah masuk ke dalam ruangan lain, ia menyaksikan puluhan mayat prajurit mati mengenaskan. Diduga kematian mereka akibat ledakan bom yang mengandung gas beracun. Lalu Sin menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Frederick. Dia merupakan jenderal tertinggi yang memiliki andil besar terhadap nasib seluruh pasukan Jerman yang kini tengah berada di medan tempur. Mengingat situasi perang semakin genting serta meningkatnya jumlah daftar korban jiwa, maka Frederick mengambil langkah dengan mengutus Matthias sebagai delegasi Jerman untuk menemui perwakilan Perancis merundingkan gencatan senjata. Namun di balik rencana tersebut, Frederick memiliki taktik lain yang justru lebih membahayakan nasib pasukan Jerman hanya karena ia tidak ingin menyerahkan sebuah wilayah yang akan direbut Perancis. Dan tibalah waktu yang sangat menentukan ketika Paul beserta yang lain ditarik kembali ke garis depan untuk melanjutkan perang.